Selamat siang teman-teman semua. Kita hari ini ada di kota Surabaya. Nah ini kurang lebih, kalau saya nggak salah ingat, sekitar 1,5 bulanan yang lalu ya running ini ya. Atau pokoknya belum ada 2 bulan ya Val ya. Belum ada 2 bulan. Nah kebetulan kita juga ada pekerjaan lagi di Surabaya, di daerah Diorejo, yang mungkin di vlog sebelumnya udah tayang. Yang kita akan bikin alam. Kita akan bikin alam natural di dalam gedung. Jadi nanti konsepnya seolah-olah gedung ini dibangun sinergi dengan alam, dengan air terjun. Nanti saksikan lebih lengkapnya ya di channel Blast Channel tentu saja. Nah hari ini sekalian kita mau mampir, mau cek air, cek kolam, cek kesehatan ikan, dan mungkin ada beberapa hal yang mau saya sharingkan, terutama buat para pecinta ikan koi dan kolam koi yang kolamnya masih running awal baru dan kondisinya full order seperti ini. Kamu shoot Val, ke atas Val. Atas ya, tidak ada kanopi sama sekali, tidak ada penutup sama sekali, dan ini area panasnya ini cukup sangat dominan sekali ya. Dan Surabaya saya pikir dengan Semarang tidak terlalu beda jauh. Jadi kalau pas yang begini ini sangat panas sekali ya. Nah oke, kita mulai edukasi ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman kalau ingat awal mula kita dipanggil ke sini, saya sambil ngiup ya. Panas, kamu ngesutnya tapi ke sana Val. Nah jangan ngesut ke saya. Nah, ngesutnya ke kolam ya, lihat ikannya bergerak dan segala macam. Jadi awal dipanggil ke sini ini sebetulnya ini konsepnya ini sebetulnya saya renovasi ya teman-teman ya. Jadi mengoptimalkan, memaksimalkan area yang ada, lahan yang ada, dan bentuk kolam yang lama. Dan memang terus terang pekerjaan renovasi seperti ini sangat jarang sekali Blast ambil, karena pertama memang biasanya banyak faktor-faktor yang kita pertimbangkan, dan terutama untuk apa ya, hasil yang maksimal itu terkadang kita intinya kepengen gini loh, kalau udah sekali kerja jadinya bagus, maksimal dengan segala macam budget yang menyesuaikan. Tapi akhirnya saya koordinasi dengan customer, kita diskusi bahwa sistem pemipaan ini semuanya baru, sistem yang ada di kolam baik itu bottom drain, skimmer dan lain-lain semuanya baru ya. Saya flashback sebentar, ada bottom drain ada 1, yuk Val mendekat ke sini Val. Biar teman-teman lihat tuh yang bulat-bulat itu 1, itu 2, ini 3. Tadinya kolam yang lama ini tidak punya bottom drain sama sekali. Kemudian skimmer yang di atas itu ada 3 juga, 1, 2, 3. Nah kenapa Pak kok 3? Kenapa sudutnya seperti itu? Sekali lagi mempertimbangkan bentuk kolam, bentuk landscape-nya, tekuknya. Dan jujur sebetulnya area kolam ini saya ngomong apa adanya kurang ideal, terutama masalah kelebaran. Ya, nah sekarang kita bahas ya teman-teman. Nah, jadi akhirnya dengan semua sistem pemipaan di kolam yang baru, sistem bottom drain dan skimmer dan lain-lain yang baru, kemudian filter itu yang di bawah meja kursi kayu Val, kamu shoot, itu kita besarin sampai 40%. Salah satunya itu intinya untuk mempertimbangkan full ordernya seperti ini Val. Apalagi ikan-ikan beliau ini kan rata-rata ikan, bukan rata-rata ya, semua ikan import, dan saya tahu persis ada beberapa dari Blast, ada juga yang dari Samurai, ada juga yang dari beberapa dealer lain ya. Tapi intinya memang untuk yang kondisi kolam full order seperti ini, saran saya jangan sembarangan bikin kolamnya dengan pond builder yang sembarangan juga. Apalagi tidak diperhitungkan secara sistem pemipaan, bottom drain, skimmer, filtrasi dan lain-lain, itu sangat riskan sekali. Kalau memang ibaratnya secara spek kolam dan filternya itu tidak mumpuni, dalam artian itu tidak maksimal, hati-hati. Jangan sembarangan buat, jangan sembarangan setting filter, jangan sembarangan ngisi media, apalagi maaf banget beberapa yang aliran yang intinya cari yang murahnya aja. Nah sekali lagi teman-teman percaya saya, ada harga ada rupa. Ya, nah sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai edukasi runningnya, ikannya, estetikanya, dan sedikit saya akan bahas untuk salah satu tahapan kolam baru. Itu ada tahapan-tahapan yang mesti harus dilewatin. Kita saksikan dulu cuplikan video dari awal sampai proses finishing running sampai isi ikan seperti ini melalui video berikut ini.
Nah, oke, itu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi sistem kolam yang baru ini 3 bottom drain, 3 skimmer dengan arus ada 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik. Air terjun ada 2 output yang di sisi sana dan sini. Sekali lagi, kenapa kok air terjunnya mesti 2 nggak 1 aja, supaya meminimalisasi dead spot water atau area air yang mati, karena bentuk kolamnya ini berkelok-keloknya ini cukup kompleks sekali. Nah, andaikan kalau ini saya bisa renovasi secara total, ini kolam saya lebarin, bentuknya saya bikin lebih ideal, bisa sampai sini nih, Val. Bisa sampai sini. Intinya pasti akan lebih optimal. Ini landscape-nya yang ke belakang juga saya kurangin, bisa jadi kolam gitu. Tapi kenapa kok ini hanya memaksimalkan dengan kolam yang lama dan lahan yang ada? Ini sifatnya hanya sementara, teman-teman. Teman-teman bisa bayangin, udah jadi sebagus ini, udah jadi sekeren ini, 1 tahun lagi kurang lebih nanti dihancurin total lagi, Val. Pindah yang kolam depan ya. Kalau Sultan mah bebas ya. Saya aja juga lihat, aduh, ini udah keren banget. Meskipun saya juga di fasilitas Blaze pernah bongkar beberapa kolam lama ya, kolam under gravel 2, kolam minimalis 1, kolam yang di depan kamar saya 1, kolam yang pertamanya Blaze yang letter L 2. Kita pernah 5 kali bongkar juga, tapi saya udah lihat begini, udah estetikanya udah jadi better banget, landscape-nya udah keren, ada gazebo-nya yang untuk nongkrong. Ini tanaman-tanaman dan segala macam udah kita setting yang keren. Maksimal setahun lagi hancur total lagi, teman-teman. Pindah yang depan ya, seperti itu. Nah, sekarang saya akan bahas, Pak, kenapa Pak kolam yang masih baru, terutama yang outdoor ini, kok dalam jangka waktu tertentu ini air kelihatan hijau. Teman-teman kelihatan nggak di video? Kelihatan ya, warnanya hijau. Nah, saya jelaskan sekali lagi teman-teman, warna hijau itu ada beberapa sebab, teman-teman. Yang pertama, memang secara spek filter dan spek kolamnya, maaf, biasanya kurang. Itu airnya hijau, dan hijaunya itu akan hijau permanen, bahkan nanti lama-lama akan cenderung ke keruh atau butek. Nah, yang kedua, hijau karena proses maturisasi dan proses lumut ini menuju lumut yang jadi, atau lumut karpet lah istilah saya paling sering saya sebut. Nah, teman-teman lihat, ini yang membuat hijau. Nih, Val, kamu dekat, Val. Karena lumut ini yang baru tumbuh ini masih lumut yang masih tahap awal, teman-teman. Karena ini masih 1,5 bulan running. Jadi lumutnya itu masih ada yang tebel, ada yang tipis, itu mungkin yang gerowong-gerowong dimakanin ikan, segala macam. Nantinya makin tebel, makin tebel, makin tebel akan jadi hitam seperti cat. Masa sih Pak Ade? Ini Pak Ade jangan-jangan promosi karena kolamnya bikinan Blaze. Yuk kita tes. Ini hijau ya? Iya. Hijau ya, jelas. Yuk kita ambil pakai ini sampelnya. Nah. Ya, oke. Sekarang kita ambil. Oke, nih ya Val, kamu shootnya ke yang ada matahari, jangan ada yang kena kolam hijaunya. Hijau atau bening? Bening ya. Bening, kristal sekali. Nah, ini intinya hanya masalah lumut, prosesnya numbuh, teman-teman. Bukan karena filtrasinya, bukan karena spek kolamnya. Aduh, panas banget, saya tak ngadep bentar. Ya, bukan karena proses filtrasinya, bukan karena spek filternya. Ini memang menuju proses lumut, menuju lumut karpet, nantinya hitam. Ya, nanti kalau perlu Noval dan Norma contoh kasih kolam-kolam project-project Blaze dan fasilitas Blaze yang intinya yang lumutnya sudah jadi hitam. Bahkan kamu ingat kolam depan kamar saya yang tadinya hijau catnya, ya kan? Awal tumbuh lumutnya masih kelihatan hijau, sekarang lumutnya udah tebel full, jadi kayak cat hitam. Jadi kesimpulannya teman-teman, ini hanya masalah proses mature, hanya proses pembentukan lumut yang masih belum sempurna, belum menjadi lumut karpet hitam, dan kolam masih running baru, seperti itu. Secara spek filter nanti tolong ditampilkan, secara spek media dan lain-lain, kita pakai full BioCube semua ya. Intinya ini adalah nggak kaleng-kaleng lah teman-teman ya, saya sebutnya sih udah di atas rata-rata lah spek kolam dan spek filternya. Nah, kemudian yang terakhir mengenai ikan koi, ini rata-rata ikan koi customer semua lama. Kamu coba ikutin saya, ada 2 ikan yang saya mau sharing ke teman-teman. Yang pertama kinsowa ini. Yang ini, dia makin kurus, intinya ini masalah pencernaan teman-teman. Jadi ini mau dikasih makan seperti apapun, memang ikan ini maaf sudah ada minus, sudah kena di pencernaannya. Meskipun sekarang masih sehat. Tapi saya udah jelaskan ke customer, biasanya nanti makin kurus, lama-lama kayak keris. Kepalanya jadi gede, ke belakangnya makin kecil, amit-amit tiba-tiba mati. Itu memang masalah internal atau masalah pencernaan. Nah, kenapa Pak kok masih dibalikin sini? Beliau sayang. Dan ini ikan ini dulu dari Samurai Koi Center dan pernah juara di show di mana saya lupa. Nah, nggak tahu kenapa kok sekarang seperti ini, ya memang mungkin sudah usia atau apa segala macam. Nah, yang kedua ini ada satu kohaku juga nih, Val. Bentar. Nih, Val. Tapi belum separah kinsowa ya, semoga kelihatannya. Intinya ciri-cirinya adalah teman-teman,
Dia kepala ini tetap, tapi proporsional mulai ke bawah, ke bawah, ke belakang itu mulai bahu, perut, apalagi itu makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kempes. Ya, nah itu masalah internal atau pencernaan. Memang saat ini belum ada obatnya, bahkan mau dikasih pakan sebagus apapun juga nggak bisa sembuh. Itu Val, kok aku yang paling belakang dulu Val. Paling kurus tuh. Nah itu juga udah kena pencernaan. Tapi sekali lagi teman-teman, kenapa kok beliau masih masukin ke kolam? Karena sayang. Jadi sekali lagi untuk beberapa hobis dan customer tertentu, bukan masalah uang, bukan masalah nominal, bukan masalah apa-apa, karena sudah sayang, sudah ngerawat lama gitu loh. Nanti rencana akan ada penambahan ikan, dan Tama Saba juga cuman satu ya, tadinya ada 2 atau 3 ya, yang satunya kayaknya tewas atau gimana saya lupa. Gede banget itu kalau 25 cm udah ada, gede sekali. Dan kalau buih-buih itu masih ada dikit banget di sela-sela air terjun, ini sekali lagi karena proses. Ya teman-teman ya, nanti kalau sudah mature semua udah apa, buihnya pasti akan lebih minim lagi. Tapi melalui video ini teman-teman bisa lihat settingan kolam berkelok-kelok, settingan kolam juga tidak terlalu besar, bahkan air terjun ada 2 titik. Tapi teman-teman bisa lihat kualitas permukaan airnya ini sangat soft, sangat tenang sekali, sangat clear. Nah itu kenapa saya memang biasa seperti itu, supaya ikan koi yang ada di kolam ini bisa dilihat dengan jelas. Kalau saya setting lebih kencang, lebih bergelombang, lebih ngombak bisa. Tapi kan ikan koinya jadi samar-samar, jadi burem gitu loh. Tapi kalau ada pond builder yang suka settingan seperti itu, nggak apa-apa juga. Kebetulan Blast dan rata-rata customernya Blast. Setiap pond builder pun pasti punya segmen dan punya market masing-masing. Rata-rata customernya Blast pun itu suka yang crystal water clear seperti ini. Nih, tenang. Jadi benar-benar ikan koi itu bisa dinikmatin secara jelas seperti itu. Ya teman-teman, inilah hasil upgrade atau renovasi baik secara kolam ataupun filtrasi di Surabaya. Jalan 1,5 bulan ya, hampir 2 bulan. Dan kabar buruknya maksimal berarti 10 bulanan lagi paling akan dihancurin total lagi. Kita nanti akan diminta bangun yang di depan. Ya sayang sih, meskipun jujur nggak munafik, oh berarti dapat kerjaan lagi Pak Ade, dapat proyek lagi. Tapi kadang lihat kita udah bikin berkarya, udah sedemikian terus nanti dihancurin, ya itu ibaratnya ya sayang juga lah. Bukan masalah uangnya aja ya, masalah seninya, penataannya dan lain-lain juga. Saya pun meski sebagai pemborongnya atau pond buildernya juga kadang lihat sayang seperti itu. Tapi ya kita harus mengerti kemauan dan keperluan tiap customer itu berbeda-beda ya. Intinya kita akan berusaha memberikan yang terbaik teman-teman ya. Nah nanti kita akan next vlog akan bahas beberapa, ada project-project baru yang kita belum sempat upload juga. Terima kasih, puji Tuhan sekali, di bulan Maret 2025 ini bertepatan dengan bulan puasa dan sebentar lagi hari raya Lebaran. Permintaan ke Blast Koi dan Blast Pond sangat tinggi sekali. Bahkan mohon maaf mungkin saya agak lambat untuk merespon beberapa customer-customer baru karena memang PR saya pun masih banyak. Yang pasti teman-teman, kita akan terus memberikan edukasi, informasi, hiburan, sharing, manfaat, dan mungkin yang mau tanya-tanya mengenai kolam koi, kolam megatank, aviari, dan apapun langsung aja hubungin di bawah ini. Dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.